Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua, panjenengan semua sehat walafiat. Karena sehat itu adalah merupakan hal karunia Allah yang luar biasa. Kita bersama Dr. Zainal Mutakin Sufro, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Beliau adalah tokoh ilmu kedokteran holistik, sehingga ikuti kita supaya Anda selalu sehat walafiat secara holistik. Nah, kali ini di episode 138 kita akan membicarakan organ vital kita, pankreas. Apa saja kerjanya, kontribusinya apa terhadap kesehatan kita. Kalau pankreas gagal, fenomena itu akan seperti apa pada tubuh kita. Nah, jangan lupa klik subscribe dan bagikan video ini kepada sanak saudara, sahabat, supaya mereka-mereka selalu sehat secara holistik. Kalau video ini sampai ke gadget Anda, tentu ini karena editor channel kita Mas Heri Teguh Wiono MPD. Kita sapa narasumber luar biasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dok, sugeng enjeng dok, dan Sekian. uh, akan memberi pencerahan kepada para netizen. Kemarin yang apa tema lesu, lelah, mager, galau niku banyak yang mengikuti dok. Kelihatannya apa pemirsa kita tidak ingin seperti itu. Nah, kali ini kita perkenalkan dok dengan organ tubuh yang begitu penting, pankreas. Apa tugasnya dok pankreas itu? Nggih. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Jadi pada prinsipnya kelenjar pankreas itu adalah merupakan salah satu organ dalam atau visceral, ya. Organ dalam atau visceral. Nah, sebetulnya kalau kita melihat organ pankreas di antara sistem pencernaan itu harus kita pandang lagi-lagi secara menyeluruh, secara holistik, ya. Kita tidak bisa hanya fokus pada pankreas saja, tetapi sebetulnya di masyarakat kita pankreas lebih dikenal dengan produsen insulin, Prof. Oke. Ya, jadi kalau pabrik, ya, kalau kebanyakan nunsewu kalau dalam acara silaturahmi kita ketemu teman, ya, itu kadang-kadang ada ungkapan yang menarik, Prof. Ungkapannya seperti apa misalnya? Masih sehat? Pakai masih dok. Jadi sebetulnya kalau kita bertegur sapa ya langsung diarahkan ke doa lah, ya. Mudah-mudahan di usia yang sudah senja ini tapi tetap sehat. Ya. Ini sebetulnya kaitannya dengan pabrik gitu, Bro. Iya. Pabrik insulin itu dengan bertambah usia itu maka produksinya itu semakin menurun, Bro. Oh, gitu nggih. Sehingga mudah sekali orang itu kalau sudah pensiun itu terus kadar gulanya tinggi. Oh, iya iya iya. Oh, itu Minta karena maaf loh, Bro. ya ya iya. Lurus dok. Ini Maaf, kemarin kami diundang dokter-dokter gula seluruh seluruh Pulau Jawa, Bro. oh, nggih. Itu di dalam undangannya itu ada himbauan. Mbok tolong kami diberi tips-tips, walaupun kami ini dokter gula ya jangan memproduksi gula. Itu, Bro. Itu kami diundang di LPP kemarin itu. Iya. Ya. Tapi yang paling menarik, Bro, bahwa sebetulnya kita mempunyai organ yang jauh lebih penting namanya otak, Prof. Oh, Ya, otak itu untuk memanfaatkan gula itu tidak perlu insulin loh, Prof. oh, nggih. Ya. Jadi ini justru yang harus kita pahami sehingga boleh kita ini apa kadar gulanya tinggi gitu atau rendah itu otak akan
bahkan bisa memodifikasi nanti terutama kalau pas bulan puasa, Prof. Itu Iya. dia bisa menggunakan apa yang kita namakan benda keton, ya. Hmm. Sehingga pada waktu orang berpuasa itu kan bau mulutnya Ya. terasa menyengat gitu. Iya. Nah, kembali ke pankreas tadi, Prof. Memang secara alami produksi itu boleh menurun, Prof. Hmm. Tetapi yang paling menarik, Prof, ketika Prof tadi mengantarkan diskusi kita ini, istilah mager, gitu. Hmm. Jadi sebetulnya tidak bergerak itu kan sudah disediakan waktunya di malam hari. Hmm. Ya, Ya, di ya. malam hari bisa istirahat. Jadi ya gerakannya sedikit saja ketika dicokot nyamuk gitu, Prof. Ya. Hmm. Tetapi kalau sudah bangun, Prof, itu yang harus kita ingat adalah ungkapan Machen Sie Bewegung und treiben Sie Sport. Gerakkan badan Anda dan berolahragalah. Sehingga kesempatan bagi tubuh untuk bisa memanfaatkan zat gula walaupun produksi insulin itu menurun, Prof. Karena, Ya. Dok, karena yang mengatur gula itu semata-mata pankreas saja, insulin, Dok. Sebetulnya insulin itu yang kita minta jasanya, Prof. Hmm. Itu Ya. membukakan pintu sel untuk bisa mengantarkan gula masuk ke dalam darah. Sehingga pola pikir itu harus berubah sekarang. Nah, jadi Jadi, kalau kecenderungan gula naik ketika orang pensiun seperti saya ini, memang nyatanya begitu, Dok, bisa naik gitu. Ini apa? Insulin itu membuka sel supaya bisa masuk ke darah itu dalam arti positif atau bahkan itu negatif ketika gula masuk ke sistem darah kita. jadi justru peran insulin ini bagus sekali, Prof. Sebab kalau insulin itu gagal mengantarkan gula ke dalam sel, maka gula itu menjadi berhamburan di dalam aliran darah. Dan Hmm. ini yang menjadikan, minta maaf, Prof, organ lain seperti saraf itu bisa terganggu. Ya. Hmm. Saya kira Prof pernah mendengar istilah neuropati. Ya. Oh ya, nggih, terus. Jadi nun sewu, ujung-ujung kaki selekit-selekit, ya, cenut-cenut, ya. Ini, Ya, ini minta maaf, Prof. Tidak nyaman loh, Prof. ya, 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 Sangat ya, terganggu dan nun sewu, Prof. Ketika kita menghadapi kondisi celekit-celekit tadi jengkel, Prof. ya, ya. Itu menjadikan adrenalin kita naik, Prof. Oh, Adrenalin yang naik menjadikan kadar gulanya bertambah lagi, Prof. wah, itu namanya seperti lingkaran setan itu, Dok. Nah, itu sementara insulinnya sudah mulai menurun. Nurun. Jadi ini apa yang tersimpul tadi, Prof, dari pengertian panjenengan, lingkaran setan, circulus viciosus, ya. Circle-nya itu ya. Iya. Oh, wah, mengenal juga, Dok, ya, di tubuh kita itu seperti itu. Nah, kalau pankreas sudah malas-malas berproduksi, itu salah satu cara untuk membantu fungsi dia itu ya olahraga itu tadi, Dok. Atau dari pantang makanan. Sebetulnya, Prof, kalau kita kembali ke prinsip holistik tadi, Prof, kita harus aktifkan lagi new vagusnya, Prof. Hmm. New vagus itu bisa dengan cara memperbanyak silaturahim, Prof. Oke, Nah, ya. kata Prof ini kan sudah pensiun sebetulnya. Tapi Ya. faktanya kok masih mondar-mandir ke Jakarta. Subhanallah, nanti betul-betul apa ya, kehidupan itu lebih bernilai. Karena kan ada tiga hal, Prof. Prof kan banyak teman toh. Ya. Teman itu artinya CS, Prof. Leres. Nah, ini tiga CS ini betul-betul harus kita perhatikan. Ya. C pertama, ya, three cis, gitu, Prof. C Terus. pertama itu adalah compassion. Ya, kita selalu menunjukkan rasa kasih sayang terhadap lingkungan, baik ya sesama maupun alam lain lah, Prof. Yang kedua adalah contribution, Prof. Betapa Prof Suyanto ini sudah pensiun, itu kontribusinya nasional loh, Prof. Gitu. Insya Allah. Subhanallah, luar biasa, Prof. Yang ketiga adalah
connectedness Oh, atau connectedness. connection, Bro. Ya. Connection. Nah, tiga hal inilah Prof sebetulnya ini akan sangat membantu mengamankan ya sampai organ-organ dalam kita. Maka sekali lagi Prof tadi tolong diperhatikan dan diluruskan teman-teman di sekeliling kita. Saya kira Prof Sianto itu kan belum tua banget ya. Tapi ya jangan sampai isi sehat. Astagfirullah. Jadi minta maaf loh, bahaya sekali ketika kita mengidentikan individu dengan nilai atau angka Ya, usia. Ya. ya, ya. Jadi kita harus berubah mindset masyarakat kita. Tua itu boleh sehat kok, Prof. Ya, ya. Kemarin saya ketemu Prof, itu ketua alumni LPP itu Prof, usianya 83 tahun Prof. Oh, Itu pidato di hadapan teman-teman lamanya itu Prof. Wah betul-betul confidence Prof. ya, Ya. ya. Juga apa teman yang lain masih 82-an itu juga. Jadi sekali lagi Prof, hilangkanlah anggapan orang tua itu sehat itu ya tidak optimal gitu. Jadi sekali lagi tadi Prof dengan banyak bergaul, menyumbangkan ilmu, pengalaman, karena apapun Prof, masyarakat kita harus tahu loh Ya. prinsip the past is the key for the future. Jadi selevel Proswianto ini kan pengalamannya luar biasa ini kalau dibagi dengan teman-teman apalagi di lembaga itu ya luar biasa. Subhanallah. Mudah-mudahan semua teman-teman kita melakukan 3C itu tadi. Compare. 3CS Prof. 3CS ya. Ya, 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 ya. Krisis gitu. Krisis ya. 3C. Krisis ya. Insya Allah itu kan gampang dilakukan dan tidak harus mengeluarkan modal banyak-banyak dong itu. Iya, Kalau silaturahim, leres. kemudian saling terhubung, saling berkabar-kabar, Leres. kan hal yang baik. Itulah sebabnya silaturahim selalu dianjurkan oleh Allah. Bahkan orang yang memutuskan silaturahim diancam tidak hak bermasuk surga. Apa betul dok? Ada. Nah, itulah Prof, bahaya sekali. Ini ke sebaiknya lah kita selalu mengulang An-Nisa ayat 1 lah ya. Jangan sampai memutus silaturahim. Karena dengan memutus silaturahim memperkeruh suasana ketidakberdayaan pankreas. Gitu dok. Persis, persis, Prof. Jadi mengganggu recuperation atau healing gitu. Iya. Makanya sekarang juga ada apa anjuran-anjuran untuk healing itu. Tentu saja beda-beda caranya. Bagi kita healing barangkali bisa menyepi di masjid setelah subuh sampai ada waktu sholat duha itu mungkin salah satu cara ya, Dok. Terus. Dan yang lain-lain barangkali bisa sesekali ke daerah-daerah wisata. Iya. Kalau wisata religius itu juga penting kan dok? Alhamdulillah. Baiklah, Alhamdulillah. baiklah dok. Ini sudah luar biasa informasi dokter untuk orang-orang yang sepuh. Karena orang sepuh itu harus menyadari pankreasnya sudah tidak sehebat zaman dulu. Betul, Bro. Sehingga sensornya juga agak tumbul dok ya. Kata dokter, kita baru berniat makan saja. Itu kan respon tubuh itu sudah Wah, sejak awal. Liurnya keluar, kemecer, betul. pankreasnya juga sudah siap Luar untuk biasa. apa memproduksi gitu. Ya kan dok kalau waktu, Betul. tapi itu kalau masih muda. Kalau tua itu ya hanya casingnya saja. Tapi partnya itu juga ada yang kelelahan. Iya, betul. Terima kasih dok atas apa pencerahan ini. Mudah-mudahan para netizen pemirsa suyanto.id selalu bersama kita dan berbagi informasi ini demi kesehatan sanak saudara dan demi nilai silaturahim tadi. Terima kasih dok. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.